Nah, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Cenahnya bahwa Allah itu khabirun, maha mengetahui, maha mengetahui. Jadi ketika kita imannya kendor, Allah tahu. Ketika kita imannya naik, Allah tahu. Kalau sekarang kayaknya lagi naik ya Bu, iman kita ya naik karena kita ada di majelis taklim di Pusdai gitu loh ya. Kita lagi berada di sini di tengah orang-orang solehah, insya Allah masih belesaan naik. Dukan ke uih di Pusdai, duka turun deui, duka naik deui, wallahu alam. Mudah-mudahan naik terus, amin ya. Nah, karena tadi judulnya ada membangun kualitas diri dalam berkebersamaan, maka saya di sini membagi kebersamaan itu macam-macam Bu, banyak banget sebenarnya. Tapi emang dibantu tilu gitu, kita itu harus membina kebersamaan di mana wae sih. Tapi kualitas diri diutamakan. Jadi ginilah contohnya. Ibu-ibu di sini banyak kan ini, nggak tahu yang hadir nih berapa puluh orang di sini ya. Orang yang muhasabah diri itu dinahatena aku harus lebih soleh daripada yang lain. Taeta membangun kualitas diri. Sapertos kieu angkat ka pangawasan duh, kalau saya tidak hadir gimana nanti kalau orang-orang tidak hadir. Nah, itu sedang membangun kualitas diri. Tapi ada orang yang begini, saya nggak kepus dari dulu bios abi teu hadir ge da moal anu ngabsen. Nah, itu beda lagi ya. Jadi ibu-ibu mengutamakan diri, makanya Rasulullah suka begini, jadilah kamu yang terbaik di antara orang-orang yang ada di samping kamu. Kalau kita sedang berdiri berdua, kita harus lebih baik daripada orang itu. Rojol, bring jadi limaan, tetap harus yang terbaik di antara yang lima tadi teras. Maka Rasul suka menyebut ana khairukum, aku itu lebih baik daripada kamu. Bukan sombong Rasul itu, tetapi menyebut begitu memang pertama memang Rasul memang yang terbaik. Yang keduanya menyemangati kepada kita bahwa kita harus lebih baik. Tuh hasil muhasabah tadinya beras nate harus lebih baik. Terakhirnya wa ana khairukum fi ahli, dan aku itu lebih baik di keluargaku daripada kalian semua. Masya Allah ya banyak. Nah, maka yang pertama di sini ada kebersamaan dalam keluarga. Coba kita intip seperti apa Rasulullah itu mengutamakan kualitas dirinya sebagai bapakkah itu, sebagai suamikah itu, atau sebagai kakekkah itu. Selalu beliau nomor satu hasil muhasabah dirinya itu ya. Ada hadis, innaha kanat ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin qalat fasabaktuhu dua rupi tapi beda segat ya. Yang pertama fasa sana panjang, fasabaktuhu, yang kedua fasabaktuhu gitu. Ala rijlaya. Jadi ibu-ibu emang bahasanya kok rijlaya, kok enggak rijli? Karena itu asal dari rijlaini. Rijlaini itu dua kaki, kemudian ditempel dengan domir anu jadi anak, jadi rijlaya. Asal nama rijlaya, jantan ditempel dengan domir ya, jantan rijlaya. Kayak kita membaca walidayya, kawitna walidaini, dibuang nunnya waliday, disambung dengan domir ya jadi walidaiyah, seperti itu ya. Maka ibu-ibu tadi ala rijlaya falamma hamatul lahma sabaqtuhu fasabaqani faqala hadihi bitilkas sabaqati. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah radhiyallahu anhuma an Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya ia teh sahabat Aisyah. Saha Aisyah teh? Istri Rasul, solehah mana seorang ibu sedang berusaha ingin menjadi Aisyah di akhir zaman, amin ya. Nah, sesungguhnya Aisyah sedang bersama Nabi, tahu, sedang bersama ya. Kenapa kok dibahas begitu-gitu? Harus, karena di zaman akhir banyak suami dengan istri yang tidak bersama-sama, ya kan? Pagi-pagi suaminya kemana, pagi-pagi itu istrinya ke mana, istrinya ke mana, suaminya ke mana. Nah, Aisyah dengan Rasulullah itu tidak pernah seperti itu, ibu. Katanya Aisyah memang ahlul bait, dikerem kedah di bumi teras, makanya berangkat keluar dengan Nabi ibunya. Bahkan yang sering disebutkan ketika Rasul mau keluar suka ngocok heula nami istrina dikocok. Tapi yang keluar itu Aisyah lagi yang sering keluar itu Aisyah. Tapi itu izin Allah, maka keluarlah bersama-sama. Akan enak pemandangannya seorang istri ibu sadayana memegang tangan suaminya berjalan berdua. Ibu sok kituan tara. Pesok tara. Pami bade kituan mangga. Ya punya, karena Aisyah seperti itu adanya, bersama-sama. Jadi kebersamaannya itu ibu kelihatan banget.
ulah tibalik aya tukang ojek nangkel kageur karena tukang ojek teh dipilih heula nu kaset nu seungit nu wangi plek menika tukang ojek mah ari dituntun ku caroge kekerepesan. Nah itu sangat sayang karena di sini mana kebersamaannya. Kita lihat ya, indah sekali Rasulullah dengan Aisyah. Sesungguhnya Aisyah sedang bersama Nabi SAW dalam sebuah perjalanan, bukan perjalanan panjang, Bu. Jalan-jalan kayak ibu di alun-alun begitu tak, jalan-jalan merilingan alun-alun dengan suami ibu. Nah, perjalanan pendek sih sebenarnya di nasyarahna disebutkan sana perjalanan panjang, perjalanan pendek. Ia berkata, Aisyah teh ngadongengkeun ka urang, ame urang kabitan gitu, melihat karena emang Rasulullah itu contoh nyata bagi kita sekalian, contoh yang baik. Ia berkata, aku lomba lari, garis bawahi lomba lari, bukan tos lomba lari sareng caroge. Samcobian willy badai, tapi harus musyawarah dulu sebelumnya karena pola berumah tangga si A belum tentu nyekruk sareng pola berumah tangga si B gitu. Kalau Rasul mencontohkan seperti itu, memang Rasul itu orangnya romantis, Rasul itu ya romantis Rasulullah itu ya. Upami caroge ibu teh romantis tong dipaksa kedah juga Rasulullah bapak atuh ya ari abi papa teh gandeng tangan abi teh hek abi kaleng juga Rasulullah. Nah cek caroge tuh mama da abi mah kumaha cenah risi bapak mah teu nyunah tante gitu. Nah caranya seperti apa tergantung ya. Cuma Rasulullah seperti itu ya, memberi contoh. Jadi aku lomba lari tari jelayat teh di dieu mah teh dihartoskeun dua kakiku dengan dua kakiku. Nyai lari menyatu kaki atau ibunya. Jadi tadi dijelaskan aku lomba lari dengan beliau dan aku mengalahkannya ya. Jadi Rasulullah teh eleh di kularina Siti Aisyah. Jadi pemenangnya siapa? Aisyah. Di hadiahan teh tapi di situ ada kebahagiaan tersendiri karena ini lomba lari dengan suami tercinta, lomba lari dengan istri tercinta. Kualitas dirinya saha, dua-duanya berlomba juga. Rasulullah menjadi suami yang terbaik, Aisyah juga menjadi suami yang terbaik. Kualitas dirinya sudah muncul di mana-mana melalui contoh-contoh yang mereka perlihatkan di hadis-hadisnya. Nah sudah begitu teh cenah kawan Rasulullah tanya lomba lari nate. Maka ketika tubuhku bertambah gemuk, tabu. Ieu dina bahasa Arab teh hamaltul lahma. Sangkuring abitana mah dina ditinggal bahasa Arab hamaltul lahma. Nah keur lomba lari, nah Aisyah membawa daging. Kau itu maka di hamaltu aku membawa alahma daging kan? Ku bahasa cek simkuring nah hanya Aisyah bet membawa daging di mana eta teh nya. Nah hati pasar heula terus lomba lari atau ke mana itu si daging teh nah anu masih daging kurban gitu. Pada awalnya begitu. Ternyata ditinggal di nasarana Allah hamatullah mata si horeng ibu genut. Jadi Aisyah teh pada akhir nama genut. Jadi ibu nu genut tong alit mana? Aisyah juga ahli surga. Ini eta genut. Ibu meuni hariwang mun awak namihan teh. Haban we. Haban we ditimbang deui tuh mau naik 2 kilo kebek satu hari. Lamun lungsur 1 kilo yes cenah kitu. Nu hiji deui mah duka teh sabaraha abot teh ketika naik ke kiloan teh gujrang si kilo teh sampai ruksak duka sabaraha kilo teh. Ada yang seperti itu. Tapi banyak ibu-ibu yang hariwang gitu ya, kelebihan lemak di tubuhnya. Hariwang khawatir kelebihan daging di tubuhnya. Apakah ibu-ibu khawatir yang bertambah itu dusta yang kita ucapkan? Apakah ibu khawatir yang namih teh kukurutusna atau amak-amakanana atau ngaresulana? Karena kemarin kita diuji kan, ujinya dahsyat banget, yaitu ujian corona itu ujian yang sangat besar ya Bu. Apakah dengan ujian itu ibu mulus-mulus saja mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ataukah sepanjang corona itu habernya nyarekan corona? Dasar si corona sia duit ngurangan. Ada kan yang begitu? Dasar si corona yuk dagangan abi nanggung. Ada yang seperti itu. Dasar si corona ini atau corona sia. Ada yang seperti itu. Itu kata-kata yang tidak mencerminkan akhlakul karimah. Emang corona ingin datang sama kita? Tidak. Itu hanya diperintah oleh Allah kan yasjudu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bersujud kepada Allah diperintah teh mau aja, termasuk corona dipirang datang-datanglah ke seluruh dunia itu sampai ke Indonesia juga. Jadi kalau kata-katanya meleset berarti orang keur namahan pi dosa. Aya namahan awak lintuh reuas, aya namahan dosa teu reuas ya. Jadi kesimpulannya Aisyah kasepunakeun genut atau pi began? Genut. Ari ibu-ibu gitu? Gitu berarti alhamdulillah atau innalillahi?
Alhamdulillah, go. Berarti suami kita sudah berkualitas tinggi. Karena apa? Karena bisa memberi makan kepada istrinya, bisa menyenangkan istrinya. Pangnalin tuh, oke, senang lahir, senang batin. Amin ya robbal alamin. Ya, gitu. Maka ibu-ibu, nah, ketika Aisyah bertambah gemuk, ngajak lomba lari lagi sama Rasulullah. Ya, ketika tubuhku bertambah gemuk, kembali aku berlomba lari dengannya. Lari deui, balap deui, gitu. Tapi beliau mengalahkanku. Nah, pada akhirnya nu kawanna saha? Aisyah pan aya notos berat kupatuangan masuk kitu geuning ibu oge. Biasana mapa tarik air mah kitu we geuningan menikah kita kelami rek angkat teh. Karena kalau sudah itu ada babasannya ditutup diharap urut ditilik digigit bentik. Naon anu bentik teh imit sok ibu geuna. Upami patuangan kapayun imit teh rada nyengklik. Kuninga ibu entong pasiga kitu mirip. Alah ieu nah jadi bentik ieu nya. Pas di sawang di tukang dengklak nutus genut mah kitu. Apa anu joanna masanes ditutup diharap sieun ditilik digigit lengi di sawang di tukang lenjah aya tos genut dia tadi ditutup diharap urut ditilik digigit benting di sawang di tukang dengklang beratku patuangan. Jadi wajar kalau Aisyah lomba lari kalah oleh Rasulullah SAW. Tapi iya Rasul tanya pirakeun kitu jadi kenang-kenangan kata-katana teh lucu. Kieu cenah Rasul teh ketika mengalahkanku cenah lalu beliau bersabda, inilah balasan kekalahanku dulu. Pirake kata-kata kitu. Tapi Rasul itu mencatatnya dengan indah bahasana. Tah cenah meureunna tuh lituh awak teh sigana nahaon tah kitu Rasul. Teh kitu. Karena beliau orang sadar Aisyah itu bertambah lintuh. Tetapi kan yang namanya sakinah, mawadah, rahmah harusnya misi geus lintuh ge keukeuh kana sakinah. Misi jadi goreng patut kan casing itu berubah itu. Casing ibu sekarang dan 17 tahun itu beda tidak? Beda. Hari bitis ibu 17 tahun dengan sekarang beda tidak? Saya baheula. Ketika tersingkap itu hejo carula mulai nyai, koneng umyah. Kalau sekarang begitu? Ada bahasa diusap rada kesrak gitu, tangannya rada kesrak, dipelong rada hurik gitu, enak ya. Malah gitu diusap dari oh ayah iya perenak-perenik di nabitis, perenak-perenik kalau di kudung bagus, kalau di baju bagus, kalau di nabitis, naon eta teh, urat ngurungkut. Apakah Rasul akan menghindari istri itu? Tidak. Apakah Rasul rek antep karena casingnya sudah berubah? Tidak. Terbentuk seperti tadi tos lintus cek Rasul teh. Nah itu cenah. Alhamdulillah itu adalah cenah membayar kekalahanku dulu karena aku terus yang kalah dulu, sekarang aku yang menang. Bahasa kitu kan sederhana. Mun orang membina bahasa-bahasa kitu di rumah tangga itu akan muncul tadi adalah apa? Ibu-ibu kebersamaan dalam keluarga. Itu sikap kepada istrinya. Hanya itu mudah seueur pisan atuh baheung amun di serat sadayana sabaraha lamareun atuh seueur pisan. Sekarang satu lagi di bawahnya. Wa an Abi Qatadah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binta Zainab. Fa idza sajada wa dha'aha wa idza qama amalaha muttafaqun alaihi wa li muslimin wa huwa ya ummun nasa fil masjid. Dan dari Abu Qatadah, nama sahabatnya Abu Qatadah ya. Kalau yang tadi mah ibu eta nama sahabatnya Aisyah di dalam kurung ya. Yang rawahunya Abu Dawud dan Ibnu Majah. Kalau sekarang muttafaqun alaihi, terus tadi Abu Qatadah nama sahabatnya ya. Dari Abu Qatadah ia berkata, adalah Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat. Ia hebat pisannya Rasulullah melaksanakan sholat. Jadi hadis kita Bu ngajarkan sholat ya teh. Kesimpulan teh ngadugikeun oge betapa sayangnya Rasul kepada cucunya. Kemudian apakah ketika ada cucu gagal sholatnya menjadi molor waktunya? Nah Bu itu ngajarkan seperti ini, banyak sekali kandungan dari hadis ini ya. Karena Rasul itu melaksanakan sholat dan beliau membawa Umamah teh saha binti Zainab, berarti saha cucunya. Hari ibu kantos teh sholat ngagendong incu kantos Bu. Kantos? Aya nu kantos. Tapi simkuring kantos banyak sian salut banget eta ka ibu-ibu panaosan aya ibu muda.
anjeunna salat ngagendong putrana simkuring can pernah ngagendong putrana. Jadi salat berjamaah teh anjeunna mah bari ngais putrana. Kenapa masalahna putrana alim disamat ku sasaha ngadat ieu, tapi anjeunna alim kakantun salat berjamaah maka dia salat dengan bayinya digendong. Cek simkuring anjeunna mah tos ngalaksanakeun salatna jiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urang teh acan kitu simkuring teh acan can pernah budak disimpan di dinya kadang gogoakan urang salat teh geumbeur geus seperti itu. Tak tidak mau budakna ibu-ibu gogoakan ngaganggu dirina ngaganggu orang lain maka digendonglah anak perempuan itu. Ibu jadi salatnya teh satiasana dia itu bari menggendong. Emut ka Rasulullah seperti ini ya. Kedekatan dengan cucunya katingali dia hadis eta teh. Kemudian salatnya tidak ngejepret waktuna telat katingal oge cara kumaha lamun urang salat ngasuh kumasah eta teh sah gitu. Jadi mengajarkan ilmu yang banyak ieu teh tisahati muttafaqun alaihi Bukhari sareng Muslim. Sok urang teraskeun. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat dan beliau membawa Umamah binti Zainab. Jika beliau sujud, upami sujud di ibu, maka beliau meletakkannya. Kok bisa ya husunya antang gitu husu. Padahal diganggu dengan asuh budak. Bisa ya Rasul seperti itu. Jadi nalika sujud da bisa ngajungkal budak teh, simpen heula ibu sujud. Sudah begitu kalau naik gendong deui eta Rasul teh. Nah ini yang paling salutnya apa ibu-ibu gerak di bawah nanti ditambah ya. Beliau membawa Umamah binti Zainab. Jika beliau sujud maka beliau meletakkannya dan jika beliau berdiri beliau menggendongnya. Hadis muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih teh saha? Bukhari sareng Muslim. Tapi di riwayat Muslimah ditambahan ibu dan dalam hadis Muslim tadi ditambahkan padahal beliau sedang mengimami orang-orang di masjid. Jadi beliau sedang menjabat sebagai imam tapi bisa sholat tepat, sholat khusyuk. Kemudian menggambarkan bahwa ibu-ibu tadi incunan asuh mendapat pelajaran yang luar biasa dari sosok kakeknya seperti itu. Itulah yang disebut kebersamaan dengan keluarga. Kita bandingkan sekarang masih seperti itu kah ibu-ibu? Masih utuh dah kebersamaan antara kakek dan cucu, antara bapak dan anak, antara ibu dan anak. Sekarang ibu-ibu lebih banyak anak yang lebih dekat kepada pembantu rumah tangganya daripada kepada ibunya. Mana kebersamaannya? Tanda tanya. Lebih banyak ibu-ibu anak itu dekat kepada sopirnya daripada kepada bapaknya. Apakah ada yang merusak itu hubungan tadi teh? Kemungkinan ada. Dengan apa? Dengan sikap kita masing-masing. Oleh karena itu, kalau berkumpul di keluarga semuanya berpikir cek budak nate, tapi harus berkualitas sebagai anak. Cek indungna, aku harus berkualitas sebagai ibu. Cek bapana, aku harus berkualitas sebagai bapak. Ketika orang-orang yang ada di rumah tangga itu berpikir tentang kualitas dirinya, maka di situ akan muncul rumah tangga yang luar biasa. Mudah-mudahan kitu teh rumah tangga urang. Amin ya rabbal alamin ya. Nah itu ibu untuk keluarga masa kitu eta seueur kieu keneh pisan Rasul dengan bercanda dengan Hasan Husain, ibu Rasul lulumpatan dengan Hasan Husain, kemudian Rasul bercanda dengan sahabat itu banyak sekali. Kebersamaan Rasul dengan indah-indah terus saja. Cara makan juga ada. Nah ibu coba yang keduanya ya, kebersamaan dalam kemasyarakatan. Sekalipun masyarakat yang tergambar di dalam hadis ini adalah para sahabat gitu. Tapi ibu-ibu Rasul makan orang yang paling baik. Beliau sendiri yang mengajarkan sok aranyan kudu salam. Kepada siapa salam itu? Ala man arifta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam ketika bertemu dengan orang muslim. Orang muslim itu kan tidak kenal semua ibu, diangkut ada orang muslim, di pasar ada orang muslim. Apalagi kalau ada ibu-ibu pakai kerudung, kita itu kan kadang mau ucapkan salam atau tidak gitu. Tapi kata Rasul, ucapkan salam itu ila man arafta, kepada siapa yang kamu kenal, wa man lam ta'rif, bahkan kepada orang yang tidak kamu kenal. Jadi Rasul sendiri yang mengajarkan itu. Berarti Rasul itu dekat kepada para sahabat, dekat juga kepada masyarakat ya gitu. Coba buat di dia kumajananya hadisnya kebersamaan dalam kemasyarakatan. Yang perlu diketahui bahwa manusia itu bisa tidak bu hidup sendiri, tidak bisa. Ayat dalilna tuh, ayat dalilna, hayo seueur bisa ibu-ibu duribat alaihim, naon tah? Alaihim dillat. Kapangkarna aya illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Akan ditimpakan kehinaan kepada seseorang pada
kalian, kepada mereka tuh, kecuali bihablin minallahi wa hablin minannas, kecuali orang yang bisa menjaga hubungan dengan Allah dan menjaga hubungan dengan sesama manusia. Itu dalilnya secara umum. Atau Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arufu, supaya mereka kalian saling mengenal. Nah, di kitab Bahrul Adama cocokan simkuring resa tekan kitab eta ya. Lautan Etika, judulnya Bahrul Adab, Lautan Etika. Dia disebutkan kieu. Fakullu wahidin min afrodil adamiyina naqisun binafsihi. Dan setiap seseorang di antara kamu itu punya kekurangan di dalam dirinya. Ibu menyadarkan kita. Tai orang anu ngariung di dieu teh aya kapinteran masing-masing, aya kelemahan masing-masing. Si A pintar naonna macana, kurang pintar nulisna. Aya gitu. Yang satu lagi pintar menulis sekedap, tapi kurang pintar macana. Laras itu. Yang satu kalau masak enak banget, nu hiji deui teh bisa ngaredok acan. Aya teh ada seperti itu. Jadi yang mana yang sempurna? Tidak ada. Makanya tadi disebut fakullu wahidin min afrodil adamiyina naqisun binafsihi. Semua di antara kamu dari keturunan Adam itu selalu punya kekurangan masing-masing dalam dirinya. Kan tenan kekurangannya banyak, ibu kekurangannya banyak, itu tuh bisa, itu tuh bisa. Sekarang kekurangan anak tibatan kelebihan anak ada. Ada juga orang yang banyak kelebihannya, kurangnya sedikit. Ayo gitu ya. Ada yang sempurna, tuh ayah. Maka disebutkan wa innama yajidu kamalahu inda ikhwanihi. Dan orang yang tadi banyak kekurangan itu ternyata akan mendapat kesempurnaan dirinya ketika dia ada di sagedengan dulurna sesama muslim. Tuh. Berarti pantas ya Allah itu menciptakan selalu dua sisi yang berbeda. Menciptakan orang dumha, tapi sisi lain aya miskin. Diciptakan manusia pintar, sisi lain ada yang bodoh. Diciptakan seseorang itu ibu-ibu yang ini mah ilmunya di mana lu jadi teu aya. Kenapa ibu-ibu? Ternyata dengan cara seperti itulah kehidupan berlanjut. Laras tidak akan ada majelis taklim, tidak akan ada sekolah kalau Allah menciptakan manusia pintar sadayana. Laras iya, atau sebaliknya Allah menciptakan manusia bodoh semuanya. Siapa yang akan jadi gurunya? Siapa yang jadi muridnya? Makanya Allah dipadukan. Ini loh yang ngajarnya, ini yang diajarnya. Ketika yang satu mengajar, yang satu belajar. Mana nuga-duga nyaran? Dua nana. Ketika yang satu menyampaikan, yang satu mendengarkan. Yang satu menyampaikan dengan baik, yang satu mendengarkan dengan baik. Karena mendengarkan juga tidak mudah ibu-ibu. Makanya muncul ada ta'allamu husnal istima'i kama tata'allamuna husnal kalami. Belajarlah mendengarkan dengan baik seperti kalian belajar berbicara dengan baik. Ternyata sadayana kita belajar mendengarkan. Lagi kan setan itu kan datang juga ke sini. Dan setan di dia ayat syukur. Malaikat syukur. Beda lah harawasnya. Hari malaikat mafa'i adun bil khairi, ngajak-ngajak anak saya kurang caliwar sekali. Ibu dangukeun gitu cek malaikat. Hari cek setan mah kumaha? Tunun. Ayo ge mengadang kerasa kesek curingan naon buah eta cenah konsumsi dibagikeun abis ieu teh bagian kan dengan gara-gara itu kacau pendengarannya. Makanya mendengar belajar, berbicara juga belajar. Insyaallah ketika semua dijalankan, maka disitulah maksud Allah diciptakan siang sareng wengi pasangan, langit dan bumi pasangan, laki-laki dan perempuan pasangan. Karena kalau Allah menciptakan cuma satu sisi yang sama semuanya, kehidupan tidak akan berlanjut. Ya Bu ya. Ini karena ada sesi pertanyaan. Ada satu lagi ya. Jamnya. Oh kejamian. Ibu namanya ibu-ibunya, ibu diawas di bumi. Rasulullah miwarang tuang bersama. Jadi botram teh aya sunahna. Ibu-ibu sok botram ke dia. Karesep eta teh botram teh. Ngajarkeun teh olahraga hoyong langsing. Aya mulih olahraga botram ibu-ibu. Aneh teh. Tapi ternyata ada karena seorang sahabat berkata, Rasul kami itu makan tapi tidak kenyang. Kata Rasul kemungkinan kamu makannya sendiri-sendiri. Benar Rasul kami makan sendiri. Itulah yang salah. Makan bersama-sama. Allah akan memberi barokah. Jadi botram tebu sili rawasan pasaka. Kita kan suka nikmat kalau botram ya. Iya, makanya ibu botram mah geuning ngadepku. Maka salira ngaagingan teh naon itu hasilnya. Yes, bagus ya. Nah, sekarang jamnya Bu. Jamnya apalagi ini baiat. Ini baiat akobah yang kedua.
ibu-ibu diawasi dari panjang pisan atuh ya. Jadi secara berjamiah kebersamaan juga ada. Upami di Taskil ada bidgar dakwah, ada bidgar sosial, ada bidgar ekonomi, semuanya harus berpikir gitu. Saya harus menjadi yang berkualitas cek bidgar dakwah. Soal bidang tarbiyah, bidang naon sadena, aku harus yang berkualitas. Sadena berpikirnya kedah gitu. Pami di jamiah oge sami sadana berpikir gitu, maka jamiahnya akan kokoh, akan kuat. Jadi dia kantun diawasi betapa banyak aturan ketika kita berjamaah itu. Di antaranya ada alas sam'i harus mendengar, wa ta'ati harus taat, ya. Taat mata fin nasyati ketika kita rajin, ketika kita malas, anggaran kedataan. Kan orang mun diparentah teh kadang hoream gitu. Nah, diperintah itu hoream, aya, tapi anggar ketaatan harus ada. Maka ku ibu diawasi sadayana karena banyak. Cuman di belakangnya Rasulullah yang sudah sehebat itu minta bantuan kepada sahabat. Kalian harus menolong aku ketika aku datang. Artinya seorang ketua tong asa kuat seorang lebih kuat dari bawahannya, tidak seperti itu. Karena tadi oge moal sampurna lamun teu didampingi ku dulurna sesama muslim. Di jamiah ge sami tidak ada ketua yang kuat melainkan dengan taskilnya. Taskil pun tidak ada yang kuat melainkan dengan ketuanya. Anggar sadana silih bantu. Karena Rasul di sini meminta bantuan sama sahabat. Kalau aku datang, bantulah aku. Sayangi aku seperti kamu memperhatikan diri kamu, istri kamu, dan anak-anakmu, dan kamu juga harus memperhatikan aku seperti itu. Ya banyak. Jadi dengan kata-kata Rasulullah menunjukkan bahwa tidak ada ketua, tidak ada bawahan, semuanya harus menjaga kualitas dirinya dalam kebersamaan. Kartas ibu-ibu? Ya, itunya gorocok simpuri hapunkan, tapi mudah-mudahan kartas karena ngudak waktu karena akan ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Pusdai, alhamdulillah pada hari ini Rabu tanggal berapa? 13 Oktober ya. Alhamdulillah kami sudah diizinkan ya untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa. Itu dilaksanakan pada 1 bulan 1 kali, yaitu di Rabu kedua. Alhamdulillah yang hadir cukup banyak, tapi kami tetap menjaga prokes ya, protokol kesehatan dijaga dengan baik. Alhamdulillah kelihatan mereka kangen ya. Kangen banget, kangen ya, karena ini ya, kali yang pertama, karena ini juga dihadiri oleh dari berbagai PC ya, ada malah tadi ada diantaranya dari PC Cimaung, jauh kan dari Cimaung ke sini, tapi alhamdulillah mudah-mudahan minta dukungan khususnya untuk PW Persisi Jawa Barat, mudah-mudahan pengajian kami tetap berlangsung dengan baik. Dan ini di samping saya ada Bidgar Sekretaris Bidang Dakwah yang mengelola secara pasti tentang jadwal dan segala sesuatunya. Mohon doa dan dukungan dari semuanya, mudah-mudahan PW Persisi Jawa Barat tetap eksis ya untuk berdakwah di luar jamiah atau di dalam jamiah dan dimanapun, termasuk di merapat dengan pemerintahan seperti ini masjid pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.